Assalamualaikum. Bulan Maret ini di Islandia masih musim dingin dan baru di April nanti akan memasuki musim semi. Jadi masih dingin-dingin kalau saat ini di sini. Sebagian besar penduduknya tinggal di sekitar ibu kota Reykjavik yang juga kota terbesarnya, di mana total populasinya hanya 100.000 orang. Dan total populasi negara Islandia sendiri hanya sekitar 300.000 jiwa. Islandia ini negara yang menghargai kebebasan beragama. Jadi kalau ada orang muslim di sini, mereka bisa menjalankan ibadah mereka dengan tenang. Oh ya, hari ini di segmen Jelajah Ramadan, saya akan mengunjungi The Grand Mosque of Iceland. Sebuah bangunan masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia, yaitu kota Reykjavik, negara Islandia. Pada tahun 2002, sebuah tonggak sejarah terjadi di Islandia untuk komunitas muslim. Ketika masjid pertama di negara ini dibangun. Dalam waktu yang relatif singkat, komunitas muslim di Islandia berhasil meraih tempat untuk menjalankan praktik keagamaan. Jadi hari ini gue lagi mau ke masjid yang ada di Iceland, di masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia gitu. Nah kebetulan kalau sekarang lagi musim winter, lagi musim dingin, jadi lagi banyak salju. Udah, maksudnya kayak gimana aja sih masjid di sini gitu ya. Lihat aja, oke? Populasi muslim di negara ini diperkirakan hanya berkisar sekitar 800 orang. Geografis unik negara ini dengan matahari terbenam di tengah malam dan terbit kembali hanya 2 jam kemudian selama puncak musim panas, menantang bagi umat muslim yang menjalankan puasa. Kendati demikian, upaya telah dilakukan untuk meringankan beban ini. Beberapa ulama dan organisasi Islam menawarkan 3 opsi untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, umat muslim dapat berbuka puasa mengikuti matahari terbenam di negara tetangga yang tidak memiliki siang terus-menerus. Kedua, waktu berbuka dapat mengacu pada negara mayoritas muslim terdekat. Ketiga, mengikuti waktu berbuka puasa yang berlaku di Arab Saudi. Perlu kalian ketahui, di masjid ini kamu juga bisa melihat aurora borealis atau cahaya utara, the Northern Lights. Tahu kan apa itu? Itu loh. Itu tuh kayak pertunjukan cahaya alam yang keren banget di langit utara. Jadi kayak lampu-lampu warna-warni yang menari-nari gitu. Hey, assalamualaikum. Jadi gue hari ini malam ini lagi ada di masjid paling utara di dunia yang ada di Iceland. Dan tahu nggak? Pas gue keluar masjid, ternyata di luar tuh lagi banyak banget aurora. Nah, penasaran kayak gimana? Pokoknya lihat aja, oke? Ada orang Indonesia ke Islandia, biasanya saya mengajak mereka berkunjung ke masjid ini. Contohnya seperti foto-foto ini. Jadi sekalian ngajak mereka untuk sholat di masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia ini. Oke, sekian jelajah Ramadan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Kalau ke Islandia, jangan lupa hubungi saya di sosial media Kang Agis. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi sudah dibuka dengan informasi dari Islandia. Keren banget ya, apalagi auroranya itu. Waduh, saya pengen kesana dah jadi marbot dah di sana. Gak apa-apa. Nah, sebelum itu sahabat RTV, selamat berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam. Hari ini bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya Retno Ayu. Betul, tadi sudah kita lihat ya seperti apa orang Islandia ngabuburit gitu loh. Nah, berpuasa di sana ya. Betul. Nah, kita punya informasi juga. Ini ngabuburitnya di versi anak negeri yang ternyata kreatif Retno. Sekreatif apa ini ngabuburitnya versi anak negeri ini? Nah, jadi anak-anak ini ya, tepatnya di Gunung Semeru, ini punya cara ngabuburit yang bisa menginspirasi anak lain untuk tidak main gadget. Biasanya kan nunggu ngabuburit main gadget, TV. push rank. Ini enggak, dia ada cara. Mau lihat gak gimana cara? Coba kita lihat. So. Satu, dua, tiga. Wih, meluncur. Wah, seru juga ya balapan perahu mini di sungai begini. Hasil bikinan sendiri loh perahunya. Mau tahu cara bikinnya?
Kenalin dulu nih sahabat. Ini adalah kawanan anak-anak lereng Gunung Semeru asal desa Pandansari, Lumajang, Jawa Timur. Lihat tuh, mereka bawa pelepah dan batang pisang untuk dikreasiin bareng-bareng. Wih, terampil juga ya. Lihat tuh motong-motongnya, luwes banget. Terus disambung-sambung pakai lidi, maka jadilah hasil rakitan mereka, perahu mini dari pelepah pisang. Lihat deh, detailnya itu loh. Mulai dari badan, geladak sampai layarnya diperhatiin banget. Wah, keren sih ini. Bisa ngurangin ketergantungan main gadget. Soalnya kemampuan motorik sama kreativitasnya betul-betul terasah di sini. Selanjutnya tinggal mereka bawa ke sungai buat adu balap sambil nunggu waktu buka puasa. Dan untuk menemani ngabuburit sampai maghrib, menunggu maghrib untuk buka puasa. Cara mainnya gimana nih? Cara mainnya itu cukup ayunkan tangan saja. Lalu kita tunggu nanti dia mengaku sendiri dan berjalan sendiri. Kalaupun hanyut sampai jauh juga kayaknya nggak masalah deh. Bakal jadi sampah alami yang nggak mencemari lingkungan. Terus kalau mau balapan lagi, anak-anak kreatif ini tinggal bikin perahu baru aja deh. Wah, keren ya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Wah, seru tuh. Kreatif gitu. banget ya. Dan selain juga untuk mempercepat buka puasa karena menghabiskan waktu ya, itu juga bisa meningkatkan keakraban dengan teman-teman loh. Iya, dan zaman sekarang kan jarang ngobrol sama teman. gadget. Nah, mungkin yang di kota juga bisa diikuti nih dengan mainan yang lainnya mungkin ya, tidak perlu gadget tapi ya kan. Main apa? Ya kreativitas. Uno kalau sekarang bisa nggak sih ya kan? Bisa, Atau mungkin kita bisa. balikin congklak lagi. Itu kan masih bisa. Pokoknya yang positif-positif deh. Jangan kayak ABG yang berikut ini viral dan bikin kesel karena mereka berani rame-rame. Kenapa sih emang sampai kesel gitu? Ya bikin gemes aja gitu sampai viral karena mereka pas sendirian ternyata nyanyinya ciut. Jadi ada di Lumajang, Jawa Timur, ceritanya gerombolan ABG ini ya kayak aksi balap liar gitu deh ya. Terus pas dibubarin polisi, sempet-sempetnya ngeledek Pak Polisi. Ini ngeledekin polisi. Saya jadi penasaran. Kalau rame-rame tadi berani, sendirian apa yang mereka lakukan? Coba kita Langsung kita lihat. lihat. Walah, ini bocah ngapain ya? Naik motor nungging-nungging begitu? Oh, dia ngeledekin polisi yang lagi nertipin aksi balap liar segerombolan remaja di jalur lintas selatan di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hari Minggu lalu. Yang lain pada kabur. Nah, yang satu ini malah ngeledek. Akhirnya, polisi pun mengejar dan menangkap bocah ini. Saat dibawa ke kantor Polsek Pasirian, bocah ini mewek. Dan meweknya si bocah makin menjadi saat bicara dengan orang tuanya melalui ponsel. Dan bocah ini pun tobat, minta ampun sama orang tuanya dan ke Pak Polisi yang menangkapnya. Anaknya kita tanya gimana, apa yang kamu lakukan kok sampai kamu melakukan seperti ini, kamu ngecek, udah Pak, motor saya mau saya genjot Pak, tapi motornya nggak mau lari, katanya seperti itu. Kendaraan sementara diamankan sampai Lebaran supaya mengantisipasi kantor dan nanti pada saat mengambil gratis dengan membawa BKP SNK. Ya, ngakunya sih nggak ngejek. Tapi apapun alasannya, akhirnya sang bocah harus menanggung akibatnya. Yang pada akhirnya dia sujud tobat. Semoga tobatnya nggak cuma sesaat ya nak. Jangan nyusahin orang tua. Belajar yang benar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV.
Kan, nangis kan. Ini pasti juga orang tuanya yang datang pas ditelepon tadi kan. Tadi dia yang nangis pada telepon. Pas orang tuanya kebakaran jenggot. Waduh, anak saya tangkap polisi gitu ya. Iya, langsung ciut kalau sendiri. Aduh, nah bicara soal kebakaran, kalau tadi kebakaran jenggot, ini juga informasi terkait dengan kebakaran. Tapi yang kebakaran adalah gerbong kereta, no. Tepatnya ini ada 3 gerbong penumpang terbakar di stasiun Tugu, Yogyakarta, Rabu pagi. Oh iya, itu sempat dengar tuh informasinya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada korban nih, Topan. Karena kan memang yang terbakar memang katanya informasinya tuh bukan gerbong penumpang, tapi gerbong yang memang lagi diparkir gitu, kosong. Cadangan gitu ya. Betul. Oh ya, langsung lah kita lihat informasi. Pagi-pagi udah bikin kejutan. Tapi bukan kejutan yang menyenangkan ya sahabat. Gak ada angin, gak ada hujan. Asap tiba-tiba mengepul dari 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Ini bukan gerbong kereta api yang sedang beroperasi ya sahabat, melainkan gerbong penumpang kereta api cadangan yang sedang stabling atau parkir, menunggu rangkaian kereta yang akan memasukkan mereka ke dalam rangkaian gerbong. Asapnya yang cukup tebal sempat mengganggu jadwal perjalanan kereta api di stasiun ini. Bahkan sempat mengganggu aktivitas warga yang ada di luar stasiun. 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Untuk keretanya kereta penumpang, namun ini kereta stabling, jadi belum disiapkan untuk rangkaian apapun seperti itu. Jadi sedang terparkir. Ini dalam rangka apa, Bu? Diparkir atau perbaikan kah atau? Memang untuk kereta yang akan berangkat ada namanya stabling atau tunggu parkir dulu sebelum dia akan disiapkan untuk berangkat. Kapan, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi 3 gerbong penumpang berbahan stainless steel ini ludes dilalap si jago merah. Itu nanti dari hasil laporan nanti penyebab kebakaran nanti bisa diketahui apakah itu ada kesalahan teknis atau ada apa. Jadi kalau malam ini memang steril, Pak, lokasinya harusnya ada aktivitas apa? Ini kan lokasi parkir dari itu. Aktivitas stasiun Tugu sudah kembali normal seperti biasa. Untuk mempermudah penyidikan, saat ini area sekitar 3 gerbong yang terbakar dibatasi oleh garis polisi. Dari Yogyakarta, Singgih Aji, RTV. Nah kan, alhamdulillah nih nggak ada korban. Kita harus tetap bersyukur nih ya, kan Topan? Ya. Iya, apa? Nggak fokus banget ini gadget. Emang lagi ngeliatin apa sih? Ini loh, banyak banget informasi terkait dengan minyak kita yang disubsidi sama pemerintah ya. Ternyata ini banyak banget masalahnya. Iya sih, dari kemarin tuh udah banyak diomongin di media sosial juga. Itu udah ada takaran dikurangin. Betul. Terus ada yang dipalsuin juga. Betul. Itu dari minyak curah. Itu sebenarnya ada pengawasannya nggak sih? Harganya ngaco-ngaco juga kan? Iya, jadi mempertanyakan pengawasan itu gimana sebenarnya? Memang jadinya itu permasalahan yang harus bisa dibilang diperbaiki oleh pemerintah. Seperti yang dibilang oleh Pak Menteri nih, kita dengar nih katanya apa. Aduh, nggak habis-habis nih produk minyak kita bermasalah. Minyak goreng subsidi pemerintah ini kadung diperjualbelikan di seluruh tanah air. Tapi ternyata banyak juga diantaranya yang tidak sesuai takaran. Berapa? Baik kemasan botol 1 liter maupun kemasan pouch 1 liter. Padahal harga yang dipatok itu pas buat kemasan 1 liter. Nih contohnya, di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Menteri Pertanian menemukan sendiri kemasan botol 1 liter hanya berisi 900 ml dan kemasan pouch yang isinya tidak genap 1 liter. Ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah, ini harus diperbaiki. Ya, kalau memang harus diperbaiki, mohon disampaikan ke produsen dan distributornya ya Pak. Kalau disampaikan ke masyarakat sebagai konsumen sih jelas nggak nyambung. Karena publik udah dirugikan dengan praktik nakal semacam ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Johnny Agusti, RTV.
Miris. Aduh, udahlah, informasinya sedih-sedih mulu. Kita ke informasi yang membahagiakan. Saya punya informasinya nih. Apa nih yang bikin bahagia? Itu loh, THR. Itu dia ditunggu-tunggu kalau bulan Ramadan gini ya. Ini Presiden Prabowo sudah menetapkan bahwa para pengemudi ojek online dan juga kurir online ini wajib mendapatkan THR. Udah dengar tuh Pak Presiden sempat bilang itu, dan juga ini ternyata udah ada hitung-hitungannya juga. Nah, gimana tuh? Jadi itu katanya diambil dari 20% pendapatan mereka di bulan itu. Nah, itulah jadi THR. Kan lumayan tuh buat tambahan buat beli baju lebaran. Beli kue lebaran, bikin opor, cocok banget dah. Nah, tapi kan kita udah tahu, sahabat-sahabat RTV khususnya juga ya para pengemudi ojek online udah tahu belum? Ini nih informasinya. Pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Nah, Pak Presiden sudah mengumumkan nih, pengemudi ojek, driver, serta kurir online bakal dapat THR nih. Dan yang pasti, THR-nya akan harus diberikan paling lambat, H-7 Lebaran. Cara pemberiannya gimana? Jadi, menurut Menteri Tenaga Kerja, pengemudi dan kurir online yang berkinerja baik akan mendapatkan THR dalam bentuk uang tunai. Jumlahnya sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih para pengemudi dan kurir dalam 12 bulan terakhir. Tapi, bagi pengemudi dan kurir yang tidak masuk kriteria, THR-nya menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan aplikasi. Sudah, emang sebagian ada yang udah, ada yang belum. Cuman kan itu memang untuk mitra-mitra terpilih. Jadi kalau di Gojek ada kelas-kelasnya, ada basic, silver, gold, platinum. Nah kalau platinum ini dia sesuai dengan yang ditentukan oleh kantor, yaitu minimal 250 trip sebulan. Jadi ya kalau yang akun yang basic kayak saya biasa-biasa aja nggak bakal dapat THR, percuma jadinya, jadi nggak merata. Ya harapan kita semua harus dapat lah gitu, ya dapat merata gitu. Tapi ya ini tergantung dari perusahaan sih. Kita nggak terlalu menuntut. Kalau memang benar gitu kan, bantuan hari raya kalau bisa itu kalau bisa semua gitu ya, semua mitra itu bisa mendapatkan bantuan hari raya ya. Karena kan yang pendapatnya di bawah rata-rata juga banyak gitu kan. Kalau bisa untuk itu jangan 20% gitu. Kalau bisa lebih dari 20%. Karena rata-rata penghasilan ojol itu dalam sebulan itu berbeda-beda. Harusnya sih emang harus dapat karena apa? Kita juga ikut BPJS Ketenagakerjaan juga kan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu kan sebenarnya kan untuk karyawan kan, bukan buat mitra. Sedangkan kita di sini posisinya mitra, tapi kenapa harus kena potong BPJS juga gitu? Kalau performa kan berat ya Kak, karena kan ini di bulan puasa juga kan, nyari orderan kan ada versi-versinya kan, ada yang main paket, ada yang main food, ada yang itu ya kebijakan itu aja, kantor aja gitu, menyikapinya kayak gimana gitu Kak.